Siapa sangka ampas kelapa yang dianggap sampah justru bisa diolah menjadi kudapan yang melimpah. Ya, Galendo, kuliner legendaris khas dari Ciamis. Di balik tampilannya yang sederhana, ternyata Galendo menyimpan cerita. Sebagai bukti nyata, kejayaan perkebunan kelapa di wilayah Priangan Timur sejak lama. Sekilas memang seperti gula merah ya. Istimewanya, Galendo punya nilai ekonomis tinggi, banyak diminati, dan menjadi warisan budaya tak benda baru-baru ini. Bahkan siap debut ke kancah internasional. Inovasinya pun makin kekinian, mulai dari Galendo coklat buah hingga Brondo alias brownies Galendo. Definisi memadukan unsur tradisional dan modern agar kudapan bisa diterima di berbagai kalangan. Teksturnya yang kenyal dengan rasa gurih yang lezat membuat Galendo bisa disantap sebagai cemilan ataupun teman nasi. Uniknya, ternyata Galendo ditemukan tanpa sengaja ketika masyarakat Ciamis memproduksi minyak kelapa, kemudian memanfaatkan ampas kelapa. Lain dulu, lain sekarang, kini Galendo sengaja dibuat karena kebutuhan konsumen yang tinggi. Soalnya kan kalau dari minyak itu sulit untuk menaikkan harga jualnya. Soalnya kalau minyak bersaing dengan minyak-minyak yang ada di pasaran. Kalau untuk Galendo, kan Galendo sangat sedikit yang produksi, terus peminatnya banyak, jadi kita punya ini untuk lebih ditingkatkan lagi harganya. Dalam proses pembuatan minyak kelapa memang memakan waktu lama hingga berjam-jam. Nah, dalam prosesnya ditemukan adanya residu yang mengendap. Alhasil, residu diolah menjadi kudapan yang masih bisa dikonsumsi. Galendo berasal dari kata gale yang berarti sisa dan do yang berarti makanan. Galendo juga berasal dari ungkapan galege gado. Di Tatar Galuh atau Ciamis, Jawa Barat, pohon kelapa banyak tumbuh subur. Kondisi geografis yang mendukung menjadikan perkebunan kelapa sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Pasalnya, kelapa dari Ciamis memiliki kelebihannya tersendiri, sehingga sangat mendukung industri minyak kelapa dan Galendo sampai sekarang. Kelapa khas Ciamis kelebihannya mungkin dari ini, santannya lebih kental dan banyak. Kalau dibandingkan dengan kelapa luar Pulau Jawa itu santannya seperti yang dicampur dengan air. Otomatis kan santan kental, otomatis hasil produksinya juga lebih maksimal. Itu sudah saya buktikan kalau produksi kelapa Ciamis atau kelapa lokal, Galendo dan minyaknya banyak. Kalau produksi kelapa luar Pulau Jawa, hasil produksinya berkurang. Kelapa yang dipilih juga tidak sembarangan. Untuk membuat minyak kelapa atau keletik dan Galendo dibutuhkan jenis kelapa yang sudah tua di pohon alias tidak bisa memetik yang muda dan didiamkan hingga tua sendiri. Usia kelapa pun sebaiknya lebih dari 8 bulan karena daging kelapa yang keras dan tebal bakal menghasilkan santan yang kental dan kaya rasa jika mengandung minyak lebih tinggi. Kelapa yang dipilih juga tidak sembarangan. Untuk membuat minyak kelapa atau keletik dan Galendo dibutuhkan jenis kelapa yang sudah tua di pohon alias tidak bisa memetik yang muda dan didiamkan hingga tua sendiri. Usia kelapa pun sebaiknya lebih dari 8 bulan karena daging kelapa yang keras dan tebal bakal menghasilkan santan yang kental dan kaya rasa jika mengandung minyak lebih tinggi. Semuanya di sini suka memetik buah kelapanya itu yang udah mateng kebanyakan. Kalau dari luar kebanyakan kan ini mau banyak ngirim ya, kalau dari luar mah jadi yang muda juga dibawa gitu. Kalau dari luar mah yang belum matang juga kan, kalau dari luar itu ya apa buat bikin ongkosnya harus keimbang gitu. Kalau yang dari jauh istilahnya kelapanya matang di pohon, itu rendemen minyaknya bagus. Tapi untuk rasa Galendo dan tekstur Galendo bagusnya yang masih hijau kelapanya, tapi kalau diguncang udah bunyi. Itu dari air kelapanya kan bikin manis dan legit si Galendo. Terus teksturnya bisa lebih lengket. Kalau Galendo lengket itu kan expirednya lebih lama juga. Dari 600 butir buah kelapa ternyata bisa menghasilkan kurang lebih 30 kg minyak keletik dan 50 kg Galendo. Tak hanya untuk memasak, minyak keletik juga banyak digunakan masyarakat untuk kebutuhan lain.
Terus jadi kan ini minyak kletik itu kan multifungsi. Selain untuk menggoreng, bisa juga untuk pijat atau untuk oles rambut supaya tidak beruban. Buat pelancar lahir bayi juga, diminumnya hamil tua 8 bulan lah, 1 sendok makan sampai melahirkan. Walaupun kini sudah ada Galendo sebagai produk hasil kelapa yang melejit di pasaran, minyak kletik tetap tak bisa terlupakan, terlebih minyak kletik punya banyak keunggulan. Kalau kelebihannya itu ada wangi-wanginya gitu ya. Kalau minyak kletik mah ada yang wanginya sengit gitu. Kalau kekurangannya suka nempel itu wanginya kan, kalau gak yang suka mah gak mau itu kalau yang wanginya yang menyengat gitu. Tapi kalau yang hobi, itu suka sekali katanya kalau yang wangi itu dari kejauhan juga udah wangi katanya, enak gitu. Galendo sudah ada sejak abad ke-18. Kala itu pertumbuhan kebun kelapa di Kabupaten Ciamis yang dulunya bernama Kabupaten Galuh sangat tersohor, bahkan menjadi sentra kelapa terbaik di Jawa Barat. Tak heran jika masa itu berdiri kokoh pabrik minyak kelapa bernama Pabrik Guanhin yang merupakan pabrik minyak kelapa terbesar di Jawa Barat. Tak main-main, minyak kelapa yang diproduksi hingga 100 ton per hari. Tentu saja, melimpahnya buah kelapa yang diolah menjadi minyak dan Galendo tak lepas dari peran pemerintahan Bupati Galuh, Raden Adipati Arya Kusumadiningrat yang merupakan keturunan Raja Galuh Pangauban, Prabu Haur Kuning. Raden Adipati Arya Kusumadiningrat menetapkan kebijakan penanaman pohon kelapa serentak tahun 1839 sampai 1886. Tak hanya kebijakan dalam penanaman pohon kelapa, era pemerintahannya, sang bupati juga mewajibkan setiap calon pengantin yang akan menikah membawa tunas kelapa atau kitri. Uniknya, tradisi bagi para calon pengantin masih dilestarikan hingga kini. Sepasang kitri itu, yang satu pasang akan ditanam di halaman rumah mereka dan yang sepasang lagi akan ditanam di wilayah-wilayah tertentu dan diserahkan kepada pemerintah melalui penghulu tersebut. Ya. Nah, kebijakan ini diambil oleh Kanjeng Perbu dalam rangka menolak keras kebijakan tentang wajib tanam, gitu ya, yaitu yang disebut dengan kultur stelsel. Gitu ya. Nah, yang menuntut untuk pembukaan lahan secara besar-besaran pada saat itu. Kultur stelsel adalah sistem tanam paksa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Para petani dipaksa memberikan tanah mereka dan menanam tanaman ekspor yang laku di pasar internasional. Tentu saja sistem yang membawa keuntungan besar bagi Belanda. Maka dari itu, kebijakan RAA Kusumadiningrat dilakukan untuk mempertahankan pertanian milik masyarakat. Dampak dari kebijakan penanaman kitri ini tentu saja membawa kemajuan yang besar bagi Ciamis saat itu ya. Kabupaten Ciamis terkenal sebagai daerah penghasil kopra terbesar di Priangan. Gitu. Nah, hal itu tentu juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada saat itu. Nah, perkebunan kelapa di Ciamis menjadi sangat subur dan melimpah produksinya. Meski penggunaan minyak goreng berbahan baku kelapa sawit telah digandrungi masyarakat sejak tahun 1980-an, minyak kletik tetap ada peminatnya. Apalagi bak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, membuat minyak kletik juga menghasilkan Galendo. Tak sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, namun sudah menjadi tradisi turun-temurun yang tak bisa dihilangkan.